Selamat pagi jemaat Tuhan, berjumpa lagi di dalam Hikmat Pagi spesial, Hikmat Pagi Keluarga. Dan mari bersama-sama dengan keluarga Bapak Nathaniel Tirta, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian yang berasal dari negeri Argentina. Sebuah pujian yang diciptakan oleh seorang musisi gereja bernama Pablo Sosa. Langit bernyanyi gembira. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau biasa kita melihat Bapak Nathaniel menemani para pengerja di dalam program Hikmat Pagi, maka pagi ini Hikmat Pagi spesial keluarga, Bapak Nathaniel tidak hanya sendirian tetapi juga disertai oleh anggota keluarganya. Dipersilahkan Pak Nathaniel untuk memperkenalkan siapa saja kali ini yang diajak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Nathan dan ini keluarga saya, istri saya, Ariela, dan anak saya yang pertama, Elin, dan yang kedua adalah bernama Elis. Nah, di pagi hari ini sebelum kita mulai Hikmat Pagi, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hari tadi kami sudah boleh beristirahat, dan di pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Kau yang akan berkati waktu ini, persiapkan hati kami dan persiapkan juga nanti Pendeta Angga yang akan memberikan sebagian dari firman-Mu dan menjelaskannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. pada pagi hari ini tema kita adalah tentang persuasif. Dan firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sobat-sobat muda, dan adik-adik sekalian, pada suatu hari dikisahkan ada seorang pemuda yang menyatakan bahwa dialah pemilik hati yang paling indah di kotanya. Banyak orang berkumpul dan mengagumi hati sang pemuda, karena memang hati yang ia miliki benar-benar sempurna. Tidak ada cacat atau goresan sedikit pun di hati sang pemuda. Ia sangat bangga dan mulai menyombongkan hatinya.
Tiba-tiba seorang lelaki tua menyeruak dari kerumunan. Lelaki tua itu tampil ke depan dan berkata, "Mengapa hatimu masih belum seindah hatiku?" Semua yang hadir melihat hati Pak Tua itu dan melihat bahwa hati Pak Tua itu berdegup dengan kuat, namun penuh dengan bekas luka. Ada bekas potongan hati yang diambil dan ada potongan lain yang ditempatkan di situ. Penempatan yang tidak benar-benar pas dan rapi sehingga tidak rata. Bahkan ada bagian-bagian yang berlubang karena dicungkil dan tidak ditutup kembali. Orang-orang tercengang dan berpikir, bagaimana mungkin Pak Tua itu mengatakan bahwa hatinya itu lebih indah? Sang pemuda kemudian melihat pada Pak Tua, memperhatikan hati yang dimilikinya dan tertawa. "Anda pasti bercanda, Pak Tua," katanya. "Bandingkan hatimu dengan hatiku. Hatiku sangat sempurna, sedangkan hatimu tak lebih dari kumpulan bekas luka dan cabikan." "Ya," kata Pak Tua itu, "hatimu kelihatan sangat sempurna. Meski demikian, aku tak akan menukar hatiku dengan hatimu. Lihatlah, setiap bekas luka ini adalah tanda dari orang-orang yang kepadanya ku berikan kasihku. Aku menyobek sebagian dari hatiku untuk kuberikan kepada mereka, dan seringkali mereka juga memberikan sobek hati mereka untuk menutup kembali sobekan yang kuberikan. Setiap sobekan tidak sama. Ada bagian-bagian yang kasar, sangat aku hargai karena mengingatkan akan cinta kasih yang telah bersama-sama kami bagikan. Meskipun bekas cabikan itu menyakitkan dan tetap terbuka, hal itu mengingatkanku akan cinta kasihku pada orang-orang, dan aku berharap suatu ketika nanti mereka akan kembali dan mengisi lubang-lubang yang ada. Sekarang, tahukah engkau keindahan hati yang sesungguhnya?" kata Pak Tua kepada sang pemuda sombong itu. Sang pemuda kemudian berdiri membisu dan air matanya mulai mengalir di pipinya. Ia berjalan ke arah Pak Tua, menggapai hatinya yang begitu muda dan indah itu, lalu merobeknya sepotong, dan pemuda itu memberikan robekan hati itu kepada Pak Tua dengan tangan gemetar. Pak Tua menerima pemberiannya, menaruh di hatinya, kemudian mengambil sesobek dari hatinya yang sudah amat tua dan penuh luka itu, dan memberikannya untuk menutupi luka hati dari si pemuda. Mereka berbagi kasih. Orang yang memiliki karakter persuasif mampu meyakinkan orang lain dan membimbingnya, sehingga orang dapat menemukan kebebasan. Untuk dapat membimbing dan membebaskan, kita harus memiliki hati yang rela diberikan sebagian pada mereka yang membutuhkan. Filipus adalah salah satu murid Tuhan yang memiliki karunia demikian. Allah mengutus Filipus untuk menemui Sida-sida di tengah perjalanannya. Melalui bimbingan dan penjelasan Filipus, Sida-sida itu berhasil diyakinkan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian, ia bersedia dibaptis. Di dalam kehidupan keluarga pun, kita perlu saling meyakinkan sehingga semua anggota keluarga kita mengalami keselamatan. Untuk itu kita perlu membuka diri untuk bisa berbagi kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami akan perlunya kami memiliki kemampuan untuk mempersuasi orang lain, mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain akan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Injil-Mu dapat diberitakan dan dapat diterima dengan baik, sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Engkau dapat membuka hatinya untuk menerima Engkau. Mampukan kami ya Bapa untuk berbagi hati dengan orang lain. Mampukan kami untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga kami boleh berbagi kasih dengan mereka, dan apa yang kami lakukan jadi berkat bagi mereka, membuka jalan kepada mereka untuk mengenal Kristus.
Kami menyerahkan akan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami menyerahkan akan rencana akhir pekan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan jadikan akhir pekan ini jadi akhir pekan yang indah bagi kami dan bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.